Soal nomor 1, pertumbuhan manusia pertama kali terjadi pada masa A. Baru lahir, B. Balita, C. Di dalam kandungan, D. Menginjak remaja. Jawaban yang benar adalah C. Sejak di dalam kandungan. Jadi, pertumbuhan manusia itu pertama kali terjadi pada masa atau di dalam kandungan. Soal nomor 2, ibu mengandung kita selama A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 9 bulan, D. 12 bulan. Jawaban yang benar adalah C. Selama kurang lebih 9 bulan ibu mengandung kita. Soal nomor 3, air susu ibu atau ASI adalah minuman terbaik untuk bayi usia A. 0 sampai 1 tahun, B. 0 sampai 2 tahun, kemudian C. 1 sampai 2 tahun, D. 1 sampai 3 tahun. Jawaban yang benar adalah B. Usia 0 sampai 2 tahun. Soal nomor 4, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia kecuali A. Makanan dan minuman, B. Kebiasaan berolahraga, C. Keturunan, D. Pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D. Pendidikan. Untuk makanan dan minuman itu merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Begitu juga dengan kebiasaan olahraga dan faktor keturunan. Untuk yang kecuali adalah pendidikan. Soal nomor 5, pola makan sehat sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Dalam sehari, kita dianjurkan makan sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 5 kali. Jawaban yang benar adalah C. Sebanyak 3 kali, dimulai dari pagi sarapan, kemudian siang, dan yang terakhir adalah sore. Soal nomor 6, karbohidrat banyak terkandung dalam berbagai jenis makanan pokok. Fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia adalah A. Sebagai pengganti sel yang rusak, kemudian sebagai sumber tenaga, C. Sebagai pencegah sariawan, D. Sebagai sumber cadangan makanan. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai sumber tenaga. Karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari makanan nasi, kemudian sagu, dan kentang. Soal nomor 7, bila kita kekurangan asupan makanan, tubuh akan terasa A. Sehat, B. Bugar, C. Lemas, D. Kuat. Jawaban yang benar adalah C. Maka bila kita kekurangan asupan makanan, tubuh yang akan kita rasakan maka akan terasa lemas. Soal nomor 8, dengan banyak belajar dan berlatih, kemampuan kita akan A. Berkembang, B. Menurun, C. Menyusut, D. Tetap. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan kita akan berkembang bila kita banyak belajar dan berlatih. Soal nomor 9, dalam lomba adu kecepatan berjalan dan berlari, yang disebut sebagai pemenang adalah A. Anak yang paling cepat sampai di tempat perlombaan, B. Anak yang paling cepat sampai di garis finish, C. Anak yang paling cepat sampai di garis start, D. Anak yang paling cepat sampai di garis pembatas. Jawaban yang benar adalah C. Anak yang paling cepat sampai di garis start. Kenapa demikian? Karena dimulai dari start,
kemudian ke finish, lalu kembali lagi ke start. Soal nomor 10, kegiatan yang seharusnya dilakukan sebelum tidur kecuali A. Berolahraga, B. Menggosok gigi, C. Berdoa, D. Mencuci kaki. Jawaban yang benar adalah A. Berolahraga, karena pertanyaan ini merupakan kecuali. Sedangkan untuk kegiatan yang seharusnya dilakukan sebelum tidur itu menggosok gigi, kemudian kita mencuci kaki, lalu berdoa. Soal nomor 11, perbedaan yang dimiliki setiap anak merupakan karunia dari A. Guru, B. Orang tua, C. Tuhan, D. Anak itu sendiri. Jawaban yang benar adalah C. Merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 12, kamu melihat temanmu jatuh dari sepeda, sikap kamu seharusnya A. Menertawakannya, B. Pura-pura tidak tahu, C. Menyuruh orang lain untuk menolongnya, kemudian yang D. Membantunya dengan tulus dan ikhlas. Jawaban yang benar adalah D. Kita harus membantunya dengan tulus dan ikhlas. Soal nomor 13, sikap saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 14, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di bawah ini merupakan contoh nilai kemanusiaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Menghormati orang yang lebih tua, B. Membantu teman yang kesulitan dengan senang hati, C. Membicarakan kelemahan orang lain, kemudian yang D. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Jawaban yang benar adalah D. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Soal nomor 15, hasil dari 4073 ditambah 2125 adalah A. 6297, B. 6198, C. 6289, D. 6108. Jawabannya adalah B. 6198. Caranya adalah kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. 4073, kemudian kita tambahkan 2125. Kemudian kita jumlahkan dengan cara bersusun. 5 ditambah 3 atau 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 7 ditambah 2, 9. 0 ditambah 1, kemudian 1, dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi dihitung dengan cara bersusun. Soal nomor 16, bentuk penjumlahan di bawah ini yang hasilnya 7.000 adalah A. 1234 ditambah 4766, B. 2457 ditambah 2543, C. 3850 ditambah 3150,
D 4.655 ditambah 2.345. Kita lihat jawaban yang benar adalah C 3.850 ditambah 3.150. Mari kita buktikan dengan cara penjumlahan bersusun. 3.850 ditambah 3.150. Kita jumlahkan bersusun. 0 ditambah 0, 0. Kemudian 5 ditambah 5, 10. Kita tulis 0. Kita simpan di sini 1. 1 ditambah 8, 9. Kemudian 9 ditambah 1, 10. Kita tulis 0. Nyimpan di sini 1. Kemudian 1 ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Kemudian 4 ditambah 3, 7. Jadi benar ya, jawabannya yang C. Soal nomor 17. 8.583 dikurang 5.357 sama dengan A 3.456, B 3.226, C 3.295, D 3.366. Jawaban yang benar adalah B 3.226. Mari kita buktikan dengan pengurangan bersusun. 8.583 dikurang 5.357. Kita lakukan pengurangan bersusun. 3 dikurang 7 tidak bisa, maka kita pinjam depannya 1. Jadi 13 dikurang 7, hasilnya 6. Karena di sini 8 dipinjam 1, maka sisa 7. Sini tinggal 7. 7 dikurang 5, 2. Kemudian 5 dikurang 3, 2. Dan 8 dikurang 5, 3. Nah, ini ketemu hasilnya dengan cara bersusun. Soal nomor 18, jumlah ikan yang berhasil ditangkap seorang nelayan di sungai pada minggu pertama sebanyak 3.723 ekor. Kemudian pada minggu kedua, nelayan tersebut berhasil menangkap 5.165 ekor. Selisih ikan yang berhasil ditangkap nelayan itu pada minggu pertama dan kedua adalah titik-titik ekor. A 8.888, B 6.318, C 2.642, D 1.442. Jawaban yang benar adalah D 1.442. Caranya yaitu di minggu kedua kemudian dikurang pada minggu pertama. Di minggu kedua jumlah ikan yang berhasil ditangkap adalah 5.165. Kemudian pada minggu pertama 3.723. Lalu kita kurangkan. 5 dikurang 3, 2. Kemudian 6 dikurang 2, 4. Kemudian 1 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjamkan dari angka 5. Jadi di sini tinggal 4. 11 dikurang 7, 4. Kemudian 4 dikurang 3, 1.
Soal nomor 19, hasil dari 2320 ditambah 1945 adalah A. 3265, B. 4265, C. 5562, D. 6452. Jawabannya adalah B. 4265. Cara menghitungnya kita menggunakan penjumlahan bersusun. Kita tulis 2320 kemudian ditambah 1945. Kita jumlahkan bersusun. 0 ditambah 5, di sini hasilnya 5, kemudian 2 ditambah 4, 6, 3 ditambah 9, 12, kita tulis 2, kemudian di sini kita tambahkan 1, 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1, 4. Soal nomor 20, hasil dari 7.178 dikurang 3.538 adalah A. 4.570, B. 3.640, C. 2.912, D. 1.925. Jawabannya adalah B. 3.640. Cara menghitungnya masih sama, kita hitung dengan pengurangan bersusun. 7.178 kita kurang 3.538. Kita kurangkan 8 dikurang 8, kosong. Kemudian 7 dikurang 3, di sini 4. 1 dikurang 5 tidak bisa kita pinjamkan di sini. Sini tinggal 6. Jadi 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 3 hasilnya 3. Soal nomor 21, gambar di atas menunjukkan bahwa manusia mengalami, jawabannya mengalami pertumbuhan di sini dari bayi, kemudian bisa merangkak, berjalan, kemudian remaja, dan dewasa. Soal nomor 22, apa yang membuktikan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya? Jawabannya, bertambah berat, kemudian bertambah tinggi, dan meningkatnya kemampuan kita dalam berbagai hal. Soal nomor 23, sebutkan perbedaan antara protein nabati dan protein hewani. Jawabannya, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Soal nomor 24, sebutkan 3 makanan yang termasuk makanan pokok. Di sini ada nasi, kemudian kentang, dan sagu. Soal nomor 25, hasil dari 5.456 dikurang 2.012, titik-titik. Jawabannya 3.444. Cara menghitungnya kita gunakan pengurangan bersusun. Caranya 5.456 kita kurang dengan 2.012. Kita kurangkan 6 dikurang 2, di sini 4. 5 dikurang 1, kemudian 4. 4 dikurang 0, tetap 4. Dan 5 dikurang 3,
Hasilnya 3.